Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidz, bapak-bapak, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya di hari yang ke-17 di bulan suci Ramadan ini. Ya, mudah-mudahan kita semakin menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kajian kita selanjutnya, qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Wa fi ba'dil hikamil mansurah, dan di dalam sebagian hikmah-hikmah yang disebarkan, man sabara 'alal bala'i wasala ilal wafa. Siapa orang yang sabar terhadap cobaan, siapa orang yang sabar terhadap ujian, maka dia akan sampai kepada pemenuhan. Dia akan selesaikan masalahnya. Wafa itu artinya memenuhi janji. Wafa itu artinya sampai kepada pemenuhan. Jika kita berjanji untuk melakukan sesuatu, kita lakukan itu, itu namanya wafa. Man sabara 'alal bala, siapa yang sabar terhadap ujian dan cobaan, maka ia telah sampai. Jadi terselesaikan permasalahannya. Artinya permasalahan itu akan selesai ketika kita menggunakan aplikasi kesabaran. Jadi akhlak itu laksana aplikasi yang kita pakai. Akhlak itu seolah-olah kayak aplikasi itu kita install ke diri kita tuh. Sabar itu kita belum punya nih, ada di luar, maka kita berupaya untuk sabar. Gitu. Maka ketika dia masuk ke dalam, diinstal, jadi sabar. Gitu. Download dulu. Mau download enggak masalahnya? Belum lagi punya kuota apa enggak? Gitu ya. Jadi yang jadi masalah adalah kitanya mau atau tidak menginstal itu. Nah, maka ketika kita ingin memenuhi janji kita, ketika kita ingin menyelesaikan segala permasalahan, maka kuncinya ada di sabar. Kalau kita sabar terhadap ujian dan cobaan, maka sudah dipastikan kita akan sampai, kita akan selamat. Qala, berkata Sa'ir, alaika bisabri inna batka naibatun minaz zamani wala tarkun ilal jaza'i. Alaika bisabri, sabar, kamu harus sabar. Inna batka naibatun, jika ada pengganti yang menggantikanmu minaz zamani dari waktu,
Wala tarkan ilal jaza', dan jangan fokus kepada jaza', ya, gelisah. Wa in ta'arradat ad-dunya bi zinatiha, ya, jika dunia itu datang dengan berbagai macam perhiasannya, fasabru anha dalilul khairi wal wara'i, maka sabar itu, ya, sabar terhadap gemerlapnya dunia, sabar terhadap perhiasan dunia, itu adalah bukti dari kebaikan dan kewaraan. Fajahidin nafsa qasran fihi ma abada, maka perangilah, ya, jiwa kamu, perangilah hawa nafsumu, qasran, ya, dengan dipaksa, fihima, pada keduanya, abadan, selalu. Talqal ladzi turjihi tartajihi ghayra mumtana'i, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu harapkan tanpa adanya larangan. Ketika kita menjalani waktu, ya, maka nggak ada di antara kita yang nggak mengiringi waktu, nggak ada, ya. Ketika kita berjalan mengiringi waktu, ya, itu akan selalu, ya, diiringi dengan sesuatu naibah, istilahnya, pengganti, ya, atau orang yang mewakilkan kita, gitu. Artinya perwakilan kita itu akan selalu mengiringi kita. Jadi ketika ada waktu datang, ya, ketika ada sesuatu yang datang ke kita, maka seolah-olah perwakilan apa yang kita utus untuk menghadapi sesuatu yang ada di hadapan kita itu, ya. Misalnya kegembiraan datang, maka perwakilan apa yang kita utus, gitu. Jadi seolah-olah tadi aplikasi itu, ketika sesuatu itu datang kepada kita, aplikasi apa yang kita gunakan, itu kan tergantung kepada kita tuh, ya. Cobaan, musibah, yang sesuatu yang menimpa kita itu pada dasarnya adalah objektif. Bagaimana menghadapi musibah tadi, bagaimana menghadapi sesuatu yang menimpa kita itu subjektif. Kamu kagak bulan ya? Bapak mah susah ingetnya kunci mulu. Kita jalan pakai motor, lalu motor kita bannya kempes tuh, bocor, cus. Semua orang akan bilang itu namanya musibah. Ya, musibah bukan? Hah? Bukan musibah. Musibah bukan. Saya ngomong nanya ini, serius ini. Hah? Musibah bukan. Musibah. Semua orang akan bilang musibah. Tapi bagaimana orang yang menghadapi itu model-model. Ada yang ketika bannya pecah itu langsung tiba-tiba ngomel, tiba-tiba suwek. Ada yang bilang pusing gua, ada yang bilang alhamdulillah. Untung kempes. Tuh kan? Hah? Tuh ilok lagi baik. Astagfirullahalazim. Aduh, ampun dah. Ilok lagi baik. Lah orang pakai Alphard makan durian, coba gimana? Aduh, kagak percaya.
Aduh, ampun dah. Coba, musibah itu objektif tuh. Semua orang akan bilang itu musibah. Tapi orang yang menerima musibah itu subjektif dia. Hah? Objektif itu kan semua orang akan mengatakan sama. Subjektif itu setiap orang beda-beda melihatnya. Itu maksudnya, udah ngerti belum? Ketika orang itu sakit dia. Ada yang, sakit mulu gua, kagak sembuh-sembuh. Ampun dah, kagak beres-beres. Ini sakit pindah kemari, ini sakit pindah ke sini, ini sakit pindah kemari, kagak sembuh-sembuh. Hah? Oh, Bang Ipin no, kenapa? Oke. Tapi ada orang yang kena sakit tuh, alhamdulillah ya Allah masih merasakan nikmat. Mudah-mudahan jadi penghapus dosa. Hah? Apalagi? Ya paling enggak. Paling enggak begitu. Itu maksudnya musibah itu semua orang akan mengatakan namanya musibah. Tapi bagaimana menerima musibah tergantung kepada orang masing-masing. Aplikasi apa yang mau digunakan? Itu maksud saya. Hah? Boro-boro katanya. Kata dia boro-boro katanya. Ditanyain boro-boro, ditanya apa yang dirasa katanya. Orang gak ada yang dirasa, kagak ada yang dibawa. Dia mah asal sakit begitu ngomongnya. Enggak boro-boro nanya apa yang dirasa Ji, katanya gitu baik. Nengok doang. Apa yang dirasa baik. Orang sakit dibully mulu. Ya Allah. Itu Pak, itu maksudnya setiap hari itu, setiap waktu yang kita lalui, itu kita akan menghadapi berbagai macam permasalahan. Semua orang akan kena itu, nggak ada yang enggak. Namun bagaimana menghadapi itu, nah itu yang dibilang subjektif. Ya, pakai aplikasi agama tuh. Aplikasi sabar, aplikasi apa itu? Yes, apa sabar? Apa jaza tadi, selalu aja gelisah, selalu aja nggak tenang. Mau yang mana? Mau nikahin besok, aduh pusing banget ini gua. Pusing gua dah. Pusing. Lalu ujung-ujungnya beres-beres juga, gua mau pusing mau kagak, lah selesai genengan. Coba itu. Lah iya kan? Tuh. Ya. Nah, maka kalau yang Anda gunakan aplikasinya adalah aplikasi keagamaan, aplikasi sabar yang diantaranya, maka itu pertanda bahwa Anda dalam kebaikan. Anda itu tandanya orang yang berwibawa tuh. Dewasa dalam menghadapi permasalahan tuh. Naik kelas lah. Hah? Naik lah. Pangkatnya bawa kunci mulu. Orang tuh kan. Aduh kacau dah. Nggak apa-apa naik kelas dibantu daripada orang. Nah maka bagaimana caranya agar bisa seperti itu? Harus kosran, harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa nggak bisa Pak. Jahidin nafas. Harus paksa diri kita. Puasa nih kita nih. Paksa Pak, paksa. Memang diawali dengan dipaksa, nanti ujungnya enak itu enak. Allahumma paksain, Allahumma berani.
Kan nggak ikut sih, nggak kebagian bulu durian, susah. Iya, kagak tahu kan ceritanya itu. Maka kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Kalau kita nggak memaksakan diri, nggak pernah bisa, nggak sampai-sampai Pak, nggak bisa, nggak bisa. Maaf, ini cerita real. Saya nganter Syekh dari Irak. Kata beliau, Hamdi, saya ketemu istri itu sebulan sekali atau 2 bulan sekali, bahkan 3 bulan sekali katanya. Kata saya, Syekh, enggak marah itu bini, kata saya gitu. Kata dia, kagak. Alhamdulillah rumah tangga saya sakinah, mawaddah, warahmah. Kok bisa begitu, Syekh? Kata saya. Kata beliau, kuncinya apa? Saya bilang. Kata beliau, zauk. Zauk, rasa. Ketika Anda tulus ke jalan Allah, maka Allah akan bukakan jalan tuh. Bagaimana itu semua akan menuju ke jalan Allah. Zauk itu, rasa itu nanti akan apa? Akan kita wariskan, akan kita pancarkan, tularkan kepada orang yang ada di sekitar kita. Istri Syekh itu ngerti bahwa dia kemana-mana tuh emang dalam rangka dakwah, dalam rangka i'la'i kalimatillah, bahkan dia mendukung karena memang tulus di jalan Allah. Kita nggak sampai ke sana karena tadi niatnya belum tulus itu. Ketika menghadapi sesuatu tuh langsung goncang aja, bukan sabarin lah, sabarin. Yang jadi masalah kita nggak sabar ketika ada goncangan datang tuh langsung, turun lagi, nggak jadi. Baru ngelihat bergerak di kita aja dah, aduh, ampun, udah ampun lagi, baik. Enggak naik kelasnya, nggak bisa, nggak ketemu. Itu namanya jaza, namanya tergoncang. Maka orang yang bersama Allah itu mau ditiup angin kayak mau kagak kayak tetap begitu dia. Maka nanti yang ada fasilitas semua akan paham, semua akan sadar bahwa itu memang betul ada manfaatnya. Dan ketika Syekh tadi itu betul-betul dia di jalan Allah, istrinya sadar memang betul itu di jalan Allah. Dia akan mendukung tuh. Tuh kan, saya masuk bulan gitu, sebulan nggak kuat kan. Oke, jadi kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan itu, ya, ketika kita mujahid nafsana, ketika kita memerangi hawa nafsu kita, memerangi diri kita, dipaksa diri kita, maka haji berapa bulan sih? Deh bisa itu kuat itu. Nah itu kan coba kan ngambek kagak ngambek kan tetap kagak dapat. Itu contohnya begitu, dan dia sebetulnya bisa nanti juga gitu. Nah iyalah dia aja bisa. Iya.
40 hari itu pisan itu orang nengok acan. Kamar barokah ada. Itu kan, kamar barokah ya banyak. Emang kagak dapet. Bayar denda, dendam dah. Lagi umroh. Lah iya makanya pas umroh dendam itu. Sakit mulu. Asal ke masjid sakit. Padahal ke haram jarang-jarang. Masih mendingan sakit daripada Lagi weekend lagi. Oke, ya jadi kita harus apa? Melawan nafsu kita tuh, melawan hawa kita tuh. Kalau hawa kita bisa didik dia, maka akan lahirlah ya jiwa-jiwa yang betul-betul ya tunduk kepada Allah. Dan itu terbukti tuh, gitu, ya. Puasa ini betul-betul ya bulan kemenangan, dan kemenangan yang paling utama di bulan puasa ini adalah kemenangan terhadap diri kita sendiri itu. Ya. Jadi kemenangan terhadap diri kita sendiri itu bulan puasa itu ingin menunjukkan mampu tidak kamu memenangkan terhadap diri kamu sendiri itu. Lawan terus. Bagaimana yang datang ke kita dengan kemarahan, yang mana datang ke kita dengan kebaikan, yang mana datang ke kita tetap aja lurus terus, sabar terus. Diawali dengan keterpaksaan tadi, karena harus melawan tadi. Itu yang kemarin kita bilang tasabbur, berusaha untuk sabar, kepengen dapetin sabar. Kita aja pengen makan, itu kudu ngunyah dulu Pak Haji. Nggak ada orang makan ngelihat langsung kenyang, itu nggak ada. Lah iya, nggak bisa. Jadi semua itu harus diupayakan dulu. Nggak ada yang nggak bisa, nggak ada yang nggak diupayakan terus datang, itu nggak ada. Dan memang nanti ujungnya, meskipun kita upayakan sekalipun, ujungnya akan disampaikan, akan dikatakan ke kita, itu Allah yang ngasih bang. Ujungnya begitu juga. Yes, gitu. Jadi semua itu diawali dengan usaha tadi, seolah-olah itu berat, padahal tetap nanti Allah yang ngiringin. Yang kemarin kita bilang tawakal itu, maka dari awal tawakal itu gitu. Harus menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, memasrahkan segala sesuatunya kepada Allah. Maka nanti akhirnya billah minallah ilallah lillah. Jadi semuanya Allah. Gitu. Jadi ketika menghadapi A, kita berubah enggak? Menghadapi B, berubah enggak? Yang mana sebetulnya kita ini? Udah kayak landak. Landak apa? Bunglon. Masuk ke hijau, berubah jadi hijau. Masuk ke merah, berubah jadi merah. Kita mau pakai yang mana tuh? Ketika ada orang marah, biasa aja. Ketika ada orang baik, biasa aja. Ini harus berusaha tuh kita memerangi diri kita nih. Nah maka kembali bulan puasa tadi adalah bulan di mana orang yang merdeka, orang yang menang adalah orang yang menang melawan dirinya sendiri tuh. Bulan puasa nih. Maka nanti di akhir Idul Fitr itu orang yang menang adalah orang yang betul-betul mampu ya mengatur dirinya,
Orang yang betul-betul menang dari hawa nafsunya. Maka puasa yang dimaksud bukan hanya menahan lapar dahaga, bukan. Bukan hanya menahan haus, bukan hanya menahan lapar, tapi bagaimana menahan ngantuknya, bagaimana menahan marahnya. Sampai hadis Nabi itu bilang kan, kata hadis Nabi, seandainya ada orang datang ingin membunuhmu, maka katakan kepadanya, ana shaim, saya puasa. Sampai begitu Nabi ngomongnya. Inni mur'un shaim, saya ini lagi puasa. Artinya cobaan itu nggak pernah berhenti datang. Hanya bagaimana diri kita ini melawan hawa nafsu kita tuh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian dan cobaan kecuali kita mampu untuk menghadapi ujian dan cobaan itu. Maka ketika ada ujian dan cobaan datang, nggak kabur. Kenapa? Cobaan, gue punya Allah yang lebih besar dari lo. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'an fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sanafruhu lakum ayyuhas tsaqalan. Kata Allah, ya tenang, aku beresin semuanya. Jadi ketika menghadapi masalah itu selalu aplikasinya Allah. Makanya Rasulullah itu ngasih contoh ketika punya masalah, sholat. Punya masalah, sholat. Punya masalah, sholat. Ternyata sholat itu solusi untuk meyakinkan diri bahwa ternyata ada Tuhan, ada tempat di mana kita meminta. Enggak kita mentang-mentang udah dikasih tahu tadi, udah hadapin aja, maju terus, enggak pakai minta, enggak boleh juga, harus minta ke Allah lah, gitu. Nah ini kemenangan dalam diri kita itu, yaitu diri kita ini kan selalu aja jazu'a manu'a gitu, selalu gelisah, selalu menolak, ya, pengennya berada di zona aman aja, gitu. Nah maka puasa itu bagaimana kita mampu melawan diri kita tuh. Saat dimana kita harus enak-enak tidur, mampu nggak kita lawan tuh. Saat kita lagi nyaman-nyamannya, bisa nggak kita keluar tuh. Itu puasa itu ngajarin itu sebetulnya. Bagaimana harus menjernihkan pikiran kita tuh kepada bahwa husnuzon ke Allah itu harus utama tuh. Jadi puasa itu betul-betul mengalahkan nafsu kita. Jadi puasa itu bukan hanya puasa perut, puasa mulut yang lapar pengen, tapi betul-betul puasa itu mampu menahan dan melawan semua. Bisa gitu. Nah maka tadi caranya harus apa? Harus qasran, harus ijbaran, dipaksa, qahran. Kalau nggak dipaksa, nggak bisa. Nggak bisa, gitu. Ngelawan ini lemah, ngelawan ini nggak bisa, udah dah, nggak maju-maju. Kudu dilawan. Kalau nggak dilawan ya udah kalah terus.
Makanya nanti ada aduwika hawaka, gitu. Musuh yang paling yang paling musuhmu yang paling musuh, gitu. Musuhmu yang paling hebat itu adalah hawa nafsumu. Ngelawannya pakai apa? Puasa. Gitu. Jadi ngelawan hawa nafsu itu pakai puasa. Puasa dalam artian bukan hanya puasa lapar dan dahaga, tapi semua. Telinganya puasa, mulutnya puasa, matanya puasa, hatinya puasa. Kemarin kan kita bilang bahayanya mata itu luar biasa kan, yang itu akhirnya digunakan oleh orang-orang yang tukang dagang itu kan, gitu. Orang karena sering ngelihat jadinya pengen gitu. Kudu ditahan pandangannya. Iya. Diawali dari ngedengar. Penasaran dah. Hah? Nyari dah. Kelihatan dah. Wah, iya romannya ini. Kan gitu. Nah, itu harus dilawan qasran dengan qahran, dengan paksaan. Wa qala akhar, dan berkata yang lain, as-sabru miftahu ma yurajja. Sabar adalah kunci dari sesuatu yang diharapkan. Kalau Anda mau sukses, maka kuncinya ada pada kesabaran. Walam yazal daiman yu'inu. Sabar itu akan selalu membantu tuh. Fasbir wa in talatil layali. Sabarlah meskipun malam itu panjang. Farubbama sa'adal huzuna. Ya, kemungkinan sabar itu akan membantu ya dari kesedihan. Wa rubbama nila bistimarin. Dan terkadang juga akan didapatkan ya dengan berusaha untuk sabar. Makilah hayhata la yakun. Sesuatu yang dikatakan tidak mungkin ada. Jadi sesuatu yang dikatakan enggak mungkin didapat, justru dengan sabar itu jadi bisa dapat. Gitu. Jadi sesuatu yang enggak mungkin terjadi itu bisa terjadi karena apa? Sabar. Itu keuntungan apa? Sabar. Sabar. Lah ya nggak apa-apa, itu namanya tasobur namanya. Lagi berusaha untuk sabar. Gitu. Ya membocah sama anak kita tuh. La ilaha illallah. Nah ya itu ya. Itu ya berusaha untuk sabar. Apalagi yang ngomong sabar gua ada batasnya. Nggak ada. Sabar itu tidak berbatas. Ya. Salah jika ada orang bilang sabar itu ada batasnya. Enggak, sabar itu tidak berbatas. Ketika orang bilang itu sabar saya ada batasnya, berarti sudah hilang kesabarannya. Sabar itu selalu menyertainya, nggak pernah ada ujungnya, gitu. Ya. Wa qala akhar, dan yang lain berkata as-sabru awthaqa urwatil iman. Sabar itu ya adalah ikatan iman yang paling kuat. Ikatan iman yang paling kuat adalah sabar. Wa majannatun min nuz'ati asyaiton. Ya.
dan itu akan menjadi tameng dari ya godaan, dari tarikan syaitan. Jadi kalau kita mau selamat dari syaitan, penghalangnya adalah kesabaran. As-sabru fihi awaqibun mahmudatun. Sabar itu punya efek yang terpuji. Wat-taishu fihi awaqibul khusrani. Dan kesembronoan di dalam apa? Di dalam kesabaran, artinya kita enggak menggunakan sabar, maka efeknya adalah kerugian. Jangan jauh-jauh dah puasa nih. Kita udah aduh ampun. Udah aduh lapar banget, haus banget, enggak kuat. Buka itu. Hah? Pas udah minum kata kita, ya nyesel udah minum. Itu doang. Lah iya kan? Jadi enggak sabar itu akan berefek kepada kerugian. Justru sabar itu akan berefek ya kepada apa? Kepada mahmudah tadi. Ya, keterpujian. Fa idza laqita minaz zamani mulimmatan, jika kamu menjumpai waktu ya mulimmatan, musibatun azimatun maksudnya ya, sesuatu ya yang sangat besar, musibah yang sangat besar. Wa kadzaka fina adatul azman. Begitulah sebetulnya ya kebiasaan waktu tuh begitu. Jadi nggak ada orang yang nggak kena musibah. Waktu kita ya Allah ini musibah nggak berhenti. Semua orang sama. Saya lagi katanya. Padahal orang sama. Tapi kuncinya musibah itu apa? Objektif. Menerima musibah, menghadapi musibah itu yang subjektif. Semua orang kena musibah akan bilang itu musibah, tapi ketika orang menghadapi musibah, ada yang sabar, ada yang kagak. Itu yang subjektif tuh namanya. Gitu. Semua orang kena musibah, nggak ada yang nggak kena musibah. Al-Quran udah bilang wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Pasti kata Allah wala nabluwannakum. Dalam bahasa Arab itu taukidnya dua tuh. Taukid itu penguatnya tuh. Penguatnya itu ada lam, ada nun taukid. Itu Allah bilang enggak, mungkin enggak, udah dipastikan kalian akan selalu dicoba, dan cobaan itu datang silih berganti. Nggak bisa cobaan itu datang selesai udah nggak ada Pak. Bahkan Allah nyatakan dalam Al-Quran, apakah orang itu mengira bahwa untuk bertemu Allah, untuk berada di jalan Allah, untuk cinta Allah itu nggak pakai cobaan. Lihat cobaan Rasulullah tuh, bagaimana kehidupannya, bagaimana menghadapi masalahnya, kagak berhenti Pak. Jangan dikira bininya Rasul kagak pernah marah itu. Yang marah mulu mah kagak, maksudnya marah mah marah gitu, jangan kagak marah mulu. Ada Rasulullah itu dimarahin bini, ada. Yang cuman nggak jadi chicken gitu. Lah tetep kudu ngerti. Jangan dikira Rasulullah itu nggak punya masalah, nggak punya. Masalah rumah tangga. Hah? Masalah rumah tangga. Masalah semua, masalah rumah tangga juga ada. Ada. Rasulullah itu diomelin sama Siti Aisyah itu. Sayyidatina Aisyah ngomel-ngomel. Kata Sayyidatina Aisyah, ini diomelin Nabi itu.
Kata bapaknya Sayyidina Abu Bakar, ngomelin Nabi. Bapaknya apa? Kata Nabi, udah biarin perempuan begitu. Coba itu. Bener Pak. Itu sampai ada ayat Al-Quran itu turun negor Nabi, itu Nabi ceritanya dapat apa? Dapat asal madu. Dapat madu ya. Bukan madu bini, bukan madu, ini madu benar. Gitu. Jadi minum madu pulang, lah itu minum madu dari sono. Ngomel tuh Siti Aisyah. Kata Nabi, udah kalau begitu masa kagak bakal makan madu dah. Turun ayat Al-Quran itu. Nggak boleh mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Ente cuman kepengen tabtagi mardhata azwajik, kamu hanya kepingin keridoan dari istrimu dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, nggak boleh. Ada Pak. Kagak. Kelaparan, keluar rumah ketemu Sayyidina Abu Bakar, lapar ya, iya lapar. Kita ke rumah si Anu tuh ntar kali ada makanan. Tahu-tahu dia keluar juga, lapar gue lah, sama bertiga-tiga. Lah iya lah, emang begitu. Coba itu. Jadi Rasulullah itu betul-betul dinamis hidupnya kayak kita, benar. Bercanda, bergurau, sama Pak. Jangan dikira Nabi itu terus wah semua cium tangan kagak ngapa-ngapain lah, kagak apa kerja. Ngutang lah, ngutang juga, ngegade juga. Nganterin bini juga. Tapi nggak tiap hari tapinya. Contohnya. Ya nganterin. Cuman kan kalau tiap hari mah deh. Lah iya nganterin sesekali mah boleh. Lah iya ke tiap hari. Itu mah kalau tiap hari mah namanya profesi. Lah tiap hari mah profesi ya tuh. Lah iya profesi yang tiap hari mah. Gitu. Lah ya status pekerjaan jadinya. Bukan. Jadi setiap kita pasti punya masalah, nggak ada yang nggak punya masalah. Rasulullah punya masalah, bininya 9 Pak, bayangin aja. Kita yang 4 kita 4 gekor kagak berani. Baru dikasih atu udah merengket baik. Udah ditungguin ya udah buru-buru baik, asal udah belum kan ngomong. Pulangnya belum sampai ngomong begitu, baru nengok dong udah langsung lari. Wah, udah. Baru 1. Itu makanya Allahumma berani gitu. Lah 9 bininya Nabi tuh, jangan salah. Gimana nggak punya masalah? Pasti punya masalah, nggak mungkin enggak. Al-Quran tuh sampai nyentuh istri-istrinya Nabi itu bahasanya. Kalau ente mau cari dunia, jangan jadi bininya Nabi, begitu bahasanya Al-Quran itu. Coba itu. Lah diomelin Pak, diomelin. Ya itu digabrugin pintu. Kagak nambah digabrugin pintu. Fatadarra as-sabrul jamila tayakkunan. Ya. Maka kenakanlah tameng kesabaran yang indah ya dengan apa? Dengan yakin.
Fa inna tasabbura raidur ridwani. Ya, karena kesabaran itu adalah pelopor ya dari keridhaan, pelopor dari diterimanya amal, pelopor dari kesuksesan. Yes, sama gitu ya. Jadi ketika sabar itu masuk, maka semua permasalahan itu akan bisa kita atasi ya. Semua permasalahan itu terselesaikan dengan baik dan mulus. Bukan hanya baik tapi mulus. Hasilnya akan sempurna. Dengan apa? Dengan kesabaran. Nah, ini wasabru lahu furu'. Sabar itu punya cabang-cabang. Jadi jangan dikira sabar itu nahan diem aja sabar, bukan. Ya, sabar itu punya cabang-cabang. Sabrun 'alal faraidi, sabar terhadap kewajiban. Maka caranya apa sabar dengan kewajiban? Bil muwazabati 'alaiha bikamaliha fi ahabbi awqatiha. Ya. Sabar terhadap kewajiban itu adalah muwazabah 'alaiha, selalu membiasakan tuh dengan sempurna fi ahabbi awqatiha, pada waktu yang paling terbaiknya. Ya, membiasakan. Lawan, jadi ketika kita sholat wajib males, itu harus dilawan, kudu sholat. Justru yang dimaksud dengan sabar dalam hal itu adalah melaksanakan sholat. Ngaji nih sabar, berarti kita ngaji sabar. Jadi sabar di sini berarti sabar melakukan, dengan mengerjakan, itu sabar berarti. Ya, bukan sabar diam baik. Wa sabrun 'alan nawafili, ya, dan sabar untuk melakukan yang sunnah, tahajud. Ya, aduh ngantuk banget, bangun juga, wudu juga, sholat juga, meskipun hanya 2 rakaat, lawan terus. Itu namanya sabar. Jadi jangan disalahpahami sabar itu diam. Wa sabrun 'ala adzal ashabi wal jar. Sabar terhadap ya apa? Gangguan dari teman dan dari tetangga tuh. Teman tetangga itu bagaimana menjelekkan, memojokkan kita tuh. Sabarnya bukan diam, sabarnya buktikan bahwa kita baik. Sabarnya buktikan bahwa kita enggak terpengaruh dengan apa yang mereka cemoohkan ke kita, terserah. Sabarnya bukan sabar dalam artian, oh gua nih bener, nggak perlu ngomong, kita tunjukkan saja kebenaran itu, sehingga akhirnya nanti dia akan betul-betul melihat. Nah, ini yang saya sering sampaikan, kita tidak bisa memaksa orang lain untuk menilai kita seperti apa. Kita nggak bisa memaksa orang lain untuk menilai kita seperti apa. Tapi kita punya peran dalam perilaku yang kita lakukan. Bagaimana orang akan menilai kita? Saya nggak bisa memaksakan Pak Haji Tatang, saya ini orang baik loh, nggak bisa. Tapi saya bisa menunjukkan sesuatu yang menunjukkan bahwa saya itu baik, gitu. Jadi saya nggak bisa memaksa orang lain untuk menilai saya seperti apa, nggak bisa. Biarkan orang menilai kita seperti apa yang dia nilai. Tapi kita akan tunjukkan bahwa kita ini nggak seperti apa yang dia nilai. Ada kisah menarik, Imam Hallaj itu ada saudaranya itu gujih banget sama beliau. Imam Hallaj itu, Syekh Hallaj itu dibilang kafir, musyrik, gitu. Ternyata dia punya anak sakit, anaknya diobatin ke sini nggak bisa, diobatin ke sono nggak dapat, obatin kemari kagak bisa.
Akhirnya nggak dengar itu kalau mau berobat yang manjur ke Halaj itu katanya. Datang ke Halaj itu. Ketika datang ke Imam Halaj nih, anak-anak saya sakit, katanya tolong obatin. Nanti kalau ente obatin anak saya akan rubah pandangan saya terhadap ente tuh. Tadinya saya ngejelekin ente, saya maafin saya tolong sembuhin anak saya. Jawaban Imam Halaj apa? Kalau ente merubah penilaian ente terhadap saya, dia nggak bakal sembuh nih. Tetapkan pendirian ente terhadap saya seperti itu adanya, anak ente sembuh. Bilang begitu, Pak. Itu saking dia tulus ingin tunjukkan bahwa orang nggak bisa merubah pandangannya dengan kita memaksa dia untuk gua ini orang baik, tahu, nggak perlu. Kita punya karyawan bawahan kita tuh, tahu nggak, gua baik banget sama lo, nggak bisa. Biarin aja dia mau nilai kita apa terserah, tapi kita tunjukkan bahwa kita ini baik, selalu menolong, selalu membantu, selalu ramah, selalu baik, maka dia akan berubah pandangan ke kita. Kita ngakunya baik, tapi ternyata kita selalu ngegencet terus, nggak pernah ngasih peran, nggak pernah ngasih kesempatan. Bilangnya baik-baik mulu, ya. Nah ini sabar nih, yang dimaksud dengan sabar ala adzal ashab, wa sabrun alal amrad. Sabar terhadap sakit juga sama. Bagaimana sabar terhadap sakit tuh? Punya penyakit disabarin tuh kayak apa? Kalau memang harus berobat, masih ada jalan untuk berobat, lakukan pengobatan. Kalaupun emang udah yakin Allah yang kasih, Allah yang sembuhin, ya berarti harus pasrahkan itu. Jadi sabarnya beda-beda tuh. Ketika dia berobat dalam rangka sabar, ketika dia pasrahkan pun dalam rangka sabar. Karena sabar itu tidak hanya diam, sabar itu mengerjakan pun dalam rangka kesabaran. Wa sabrun 'alal faqr, sabar dalam apa? Kefakiran. Wa sabru 'anil ma'asi. Nah, ini sabar dari kemaksiatan. Sabar dari kemaksiatan kayak apa? Menjauh lah. Kita tiap hari ngeliatin cewek aja sabar, gue mah ngeliatin cewek gue nggak bisa, Pak. Lawan. Sabar liatin gue. Udah sabar, Pak. Wa 'anis syahwat, ya. Sabar terhadap syahwat gimana? Lawan. Wa 'anis syubuhat, dan dari sesuatu yang syubhat, sesuatu yang enggak jelas hukumnya. Wa 'an fuduli jami'i jawarihil badani wa ghairi dzalik, dan dari kelebihan seluruh anggota badan dan lain-lain. Jadi artinya kesabaran kita itu seperti apa tuh? Ada kalanya sabar itu memang harus nerima tuh. Ketika kita sakit, ya Allah, alhamdulillah, kemarin tuh kita bilang tuh, itu berarti dalam rangka sabar. Ya Allah, saya ditunjukin dokter nih, ya, jadi ke dokter teh, ya, dalam rangka kesabaran. Itu. Jadi sabar itu bukan hanya diam, gitu, ya, tapi sabar itu mengerjakan. Jadi ketika kita menghindar dari kemaksiatan, itu dalam rangka kesabaran. Ketika kita melakukan sholat, males tapi tetap sholat, itu namanya sabar juga. Jadi sabar itu dipakai di berbagai kegiatan, gitu. Dan itu sabar tentu kaitannya dengan apa? Dengan iman kemarin. Iman, ya, ini adalah dasar dari ketaatan. Jadi orang kalau mau taat maka harus pakai aplikasi sabar.
ya. Nah, mudah-mudahan kita semua dikasih aplikasi itu ya, sehingga ya kita betul-betul bisa ya menjalani kehidupan ini tentunya dengan hidayah, dengan inayah ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nakifuna walhamdulillah wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma asmi'na khaira wa atli'na khaira warzuqna Allahumma al-afiyata wa adimha lana wajma'il Allahumma qulubana 'ala at-taqwa wa waffiqna lima tuhibbuhu wa tarda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi